Thank you buat Raisa udah nyediain waktunya untuk Indomedia. Sama-sama. Kapan sampai ke Sydney? Kenapa? Kapan sampai sini? Sampai tadi pagi. Oh, tadi jam pagi. 9-an kayaknya. Masih jet lag? Enggak dong. Tadi udah lumayan tidur 1 jam. Oh, tidur. Terus saya ngapain nonton? Tadi kita Selama makan. Oh, sama penerbangan. Iya. Tidur juga. Tidur juga. Nggak seru ya interview ini. Tidur, terus tidur lagi. Oke, udah berapa kali perform di Sydney? Pasti sebelumnya udah pernah perform juga. Pernah ini, tapi ini yang kedua. Yang kedua, gimana perasaannya mau perform besok? Seneng banget karena terakhir kali kesini juga udah 2-3 tahun yang lalu. Jadi emang udah lama banget. Terus kalian beranak-anak juga refreshing. Terus walaupun nggak terlalu sempat buat jalan-jalan kemana-mana sih, cuma tetap seru sih kalau misalnya kita bareng-bareng traveling ke tempat yang agak jauhan. Kalau misalnya sebelum performance gitu masih ada nggak sih kayak perasaan gugup or nervous gitu? Masih banget, justru itu sih menurut aku yang seru, soalnya kalau misalnya udah nggak nervous tuh kayak hari-hari aja gitu, Udah kayak social. jadi kayak ngantor gitu. Kalau misalnya manggung kan yang dicari thrillnya, terus deg-degannya, nervousnya gitu, itu sih yang bikin seru terus. Terus Raisa punya kayak ritual sendiri nggak cara ngatasin kegugupan gitu? Cara ngatasin kegugupan pastinya bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol sama anak band sebelum manggung, jadi kayak biar loose. Terus paling kayak berdoa, tarik nafas, yang berusaha tarik nafas yang teratur, itu juga kayak lumayan membantu nerve-nya. Kan besok kan pasti bakal perform lagu-lagu dari album baru banyak ya, Yes. namanya Handmade. Yep. Handmade itu kenapa namanya Handmade sih? Nama albumnya? Kenapa dinamain Handmade? Karena satu, ini kali pertamanya kita memproduksi album sendiri, jadi aku sekarang labelnya sendiri. Oke. Tadi aku sama major label, sekarang label sendiri. Terus juga album ini paling personal dan ya emang dari mulai musiknya, terus ya segala perintilannya sampai pilih-pilih bahan buat covernya, terus kayak segi warna apa segala macam, pabriknya semua aku tahu, jadi kayak benar-benar kayak bikin pakai tangan gitu, kayak handmade gitu seolah-olah. Jadi itu dia kenapa dinamain handmade. Gimana cara Raisa cari ide atau inspirasi buat dapetin konsep atau kayak bikin lagu-lagu yang enak gitu? Kalau buat lagu sih emang dari emosi-emosi asli ya, jadinya mungkin ya emang nggak bisa makanya harus nyicil lama gitu. Jadi kayak misalnya aku bikin album handmade, lagu-lagunya ya udah aku tulis dari mungkin 3 tahun lalu, 2-3 tahun lalu gitu, karena emang nggak bisa kita harus bikin lagu ya hari ini, lagunya tentang ini gitu. Jadi memang inspirasi datangnya gitu aja gitu. Tapi menurut aku sih dari emosi-emosi ekstrim, kayak misalnya habis sedih banget atau nggak habis seneng banget kayak gitu, itu biasanya kayak aduh pengen ngeluarin sesuatu, pengen ingat momen ini dalam bentuk sebuah karya gitu kurang lebih. Terus sekarang masih masa-masa promosi Handmade-nya atau udah Masih sekarang di Indonesia, aku lagi tour Pulau Jawa. Jadi kemarin kita di Bandung, terus melipir sebentar ke sini. Terus dari sini kita langsung Surabaya, Solo, Malang, sama Jogja. Abis selesai promosi ini udah ada project baru belum atau yang the next big project untuk Raisa gitu? The next big project ada sih, tapi masih rahasia. Cuma ya itu dari pulang dari sini kita masih ngelanjutin tour, ada sisa 4 kota lagi, jadi itu sih yang terdekat major projectnya. Oke deh, kan Raisa kan pasti kayak lewatin tour, terus kayak gini juga pasti udah sering di interview kan. Boleh nggak nanya kayak pertanyaan apa sih yang paling bikin Raisa kesel gitu setiap di interview kayak ditanyain? Apa ya? Sendirinya gue tanyain loh. Apa ya bikin pertanyaan bikin kesel? Banyak sih. Nggak deh. Apa ya? Mungkin biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan yang justru basic gitu kali ya, yang kayak kayaknya bisa di Google deh gitu. Kayak misalnya, Raisa ini single apa album ya gitu, atau enggak ini album keberapa? Ya, di Google aja. Kalau dari Raisa sendiri kayak ada nggak pertanyaan yang pingin ditanyain tapi nggak pernah ditanyain sampai sekarang? Apa ya? Will you marry me? Aduh, gawat ya. Apa ya? Pasti ada sih, cuma aku nggak kepikiran sekarang. Cuma rata-rata sih karena udah maksudnya interview juga banyak media dari banyak angle dan dari banyak dari banyak target market juga dari setiap media, jadi pasti biasanya dari semua angle hampir udah pernah ditanyain sih.
Oke deh, pertanyaan terakhir ya. Terus abis ini kita bakal main game sedikit, Oke. kayak main game singkat. If you were guaranteed to have like to be successful in another profession gitu, selain jadi artis Dan jadi gitu, nyanyi. apa gitu? Yang Raisa tertarik mungkin. Kalau udah guarantee successful, aku pengen jadi scientist kali ya. Oh, Ya karena kayaknya berpengaruh banget ke seluruh dunia gitu dan kayak ke civilization gitu. Jadi kayak untuk successful as a scientist kayak gitu. berarti dulu pas high school ambil IPA dong? Aku sih dulu waktu masih kecil banget pengen banget jadi biologist, terus pengen jadi detektif, Waduh, terus agak pengen jadi kasir juga entah kenapa. Tapi ya itu sih, terus pengen jadi penyanyi, tapi akhirnya jadi penyanyi. Untung nggak jadi kasir ya. oke deh. Sekarang kita proceed main game ya. Oke. Kita bakal main Would You Rather. Oke. Seperti simple, udah tahu kan cara mainnya? Aku Oke. tinggal kasih 2 option and Raisa cuma tinggal pilih aja. Oke. Oke, yang pertama, would you rather never be able to open your mouth or never be able to close your eyes? Never be able to close my eyes, I guess. Okay, second question. Would you rather always speak all your thoughts out loud or never speak at all? Aduh, susah banget. Gila. Gue punya banyak banget musuh di dunia ini pasti. Ya always speak your thought deh. Okay. Next question. Would you rather eat chocolate pudding that tastes like poop or eat poop that tastes like chocolate Eat pudding? poop that tastes like chocolate. Okay, another question still revolves around poop. Merem aja They kan? help. Daripada kita makan coklat rasanya kayak poop. Okay, so pertanyaan selanjutnya. Would you rather only smell like poop or only smell poop? Aduh, susah juga deh. Smells like poop. You can Yes. spray something on your body. I guess smell like poop. Why are these all poop related questions? Yeah. Itu cuma poop yang terakhir tuh. Ini pasti bikin pertanyaan sambil poop deh. Kayak sambil iseng-iseng. Luang waktu ya. Okay, would you rather know when you're going to die or know how you're going to die? Wow, ini scary banget. Langsung kontras ya dari pertanyaan sebelumnya. Know how or know when? Know when kali ya. No one. Jadi kayak bisa, Kenapa? oke ini kayak setahun lagi oke gue tobat sekarang. Ya nggak sih? Terus kalau know how itu kayaknya bakalan jadi parno terus hidupnya. Ya sih, nggak tahu deh. Ini mulai depressing. Interview ini mulai depressing. Okay. Would you rather have hiccups for the rest of your life or always feel like you have to sneeze but never be able to? Sneeze but never be able to. Kali. Yeah. Okay. Last question ya. Would you rather have everyone stares at you in disgust or have everyone look away in disgust? Look away. Look away? Yeah. Oke deh, thank you banget ya Raisa. Sama-sama. Sebelum aku tutup interviewnya, Yes. bulan ini Indomedia baru ulang tahun nih yang ke-18. Boleh nggak nyanyiin satu bait buat Indomedia? Happy birthday? Iya. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke deh, thank you. Thank you. Semoga sukses besok ya Amin. kuliahnya.